Ya, kita mulai saja. Hari ini kita itu akan belajar mengenai tentang konsep bebas linear dan tidak bebas linear. Sebenarnya bukan belajar hal yang baru ya, karena ini sebenarnya sudah kita pelajari ketika kita mendapatkan materi sebelum UTS, kayak gitu. Oke, kita ulang sebentar tentang konsep bebas linear dan tidak bebas linear. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa pada materi sebelumnya kita telah membahas konsep bebas linear dan tidak bebas linear. Nah, namun dalam materi ini kita akan lebih memperdalam konsep bebas linear yang lebih khusus kasusnya, yaitu ketika kita menjumpai suatu bentuk himpunan fungsi. Nah, dalam mempelajari konsep bebas linear suatu fungsi atau persamaan, sama halnya kita menjawab suatu pertanyaan, apa perbedaan suatu warna cat, nah, itu ya. Misalnya kita punya warna cat itu ada 5. Yang pertama merah, kemudian kuning, biru, hijau, kuning, ungu. Malah lebih dari 5 ya ini. Nah, maka kita bisa mengatakan bahwa ada 3 warna yang bebas linier, yaitu apa? Warna merah, biru, kuning, karena merah, biru, kuning ini adalah dasar dari warna yang lainnya. Namun, bagaimana dengan warna yang lainnya seperti warna hijau? Ternyata warna hijau itu merupakan campuran antara warna biru dan kuning. Berarti kita bisa mengatakan bahwa hijau ini suatu yang tidak bebas linier, warna yang tidak bebas linier gitu. Selanjutnya, kalau warna ungu itu diperoleh dari campuran antara warna merah dan biru, maka kita bisa mengatakan bahwa ungu ini dia tidak bebas linier kayak gitu. Nah, itu kalau kita identifikasikan tentang warna bebas linier ke warna kayak gitu. Nah, dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa warna hijau dan ungu ini merupakan warna-warna yang tidak bebas linier, atau kata lainnya itu adalah bergantung linier gitu. Nah, itu adalah ilustrasi lain dari konsep bebas linier dan tidak bebas linier yang kita implikasikan ke warna gitu. Nah, kemudian kemarin kita juga sudah mengenal apa itu definisi bebas linier dan tidak bebas linier. Supaya kita mengingat lagi, kita ulang lagi sekali lagi, kalau kita punya himpunan fungsi, tapi ingat ya, kajian kita di sini sekarang mengerucut. Kita punya himpunan fungsi. Jadi saya punya U1 ini fungsi, U2 nanti fungsi, UN itu juga fungsi kayak gitu. Maka saya punya sekumpulan fungsi atau himpunan fungsi. Dia dikatakan tidak bebas linier pada interval I jika setidaknya terdapat satu di antara himpunan fungsi tersebut yang dapat dituliskan sebagai kombinasi linier dari fungsi yang lainnya dalam interval I. Jika tidak satu pun fungsi yang dapat dituliskan seperti itu, maka himpunan tersebut dikatakan himpunan yang bebas linier atau himpunan fungsi yang bebas linier kayak gitu. Contoh kasusnya ini di contoh 5. Di contoh 5 kita punya himpunan fungsi nih. Ada fungsi U1 itu sama dengan X kuadrat, fungsi U2 itu sama dengan E pangkat X, fungsi U3 itu sama dengan E pangkat min X, dan fungsi yang keempat itu adalah sin hiperbolikus X. Himpunan ini dia dikatakan tidak bebas linier. Kenapa? Karena kita dapat mengekspresikan tipe yang ini. Kita dapat menuliskan gitu ya, sin hiperbolikus X sebagai kombinasi linier dari fungsi lainnya. Kenapa? Ya bentuknya seperti ini. Di dalam matematika kita tahu bahwa sin hiperbolikus X itu sama dengan E pangkat X dikurangi E pangkat min X dibagi 2. Atau bisa diuraikan menjadi bentuk ini. Setengah E pangkat X dikurangi setengah E pangkat min X ditambah 0 dikalikan X kuadrat. Kalau kita perhatikan, di sini ada E pangkat X. E pangkat X itu ada di sini nih, U2. Kemudian kita punya E pangkat min X. Kita punyanya di sini U3. Nah, dan ada sin hiperbolikus X, yaitu di sini U4. Nah, ternyata sin hiperbolikus bisa dituliskan menjadi bentuk kombinasi linier antara U2 dan U3. Serta bisa saya tambahkan 0 X dikalikan X kuadrat. X kuadrat itu adalah U1. Nah,
maka kita bisa mengatakan bahwa himpunan fungsi ini dia tidak bebas linier. Nah, itu ya. Karena apa? Karena salah satu dari anggotanya bisa dibuat menjadi bentuk kombinasi linier dari anggota yang lainnya. Seperti itu. Paham? Paham nggak? Sampai sini dulu. Paham, Bu. Oke. Selanjutnya, E pangkat X dan E pangkat min X ini juga dapat diekspresikan dari kombinasi fungsi yang lainnya. Bentuknya apa? Nanti akan kita pelajari. Gitu. Namun, X kuadrat tidak dapat diekspresikan dari kombinasi fungsi lainnya. Nah, walaupun kita punya X kuadrat tidak bisa dikombinasikan dalam bentuk fungsi yang lainnya di antara anggota ini, tapi E pangkat X sama E pangkat min X dan sin hiperbolikus X ini dia dapat diekspresikan dalam bentuk fungsi yang lainnya. Maka kita tidak bisa mengatakan bahwa himpunan ini bebas linier, karena berdasarkan definisi tadi, definisi yang tadi kita baca di sini, dikatakan bahwa jika setidaknya terdapat satu di antara himpunan fungsi tersebut yang dapat dituliskan sebagai himpunan kombinasi linier dari fungsi yang lainnya, maka himpunan tersebut merupakan himpunan fungsi yang tidak bebas linier. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa ini merupakan himpunan fungsi yang tidak bebas linier. Kayak gitu ya. Karena di antara salah satu anggota ini dia bisa dibuat dalam bentuk kombinasi linier dari anggota yang lainnya. Seperti itu. Itu tentang tentang bebas linier dan tidak bebas linier. Nah, selanjutnya ini mengulang lagi juga tentang uji bebas linier dan tidak bebas linier. Kalau kita punya himpunan fungsi terbatas, yaitu dari U1, U2, U3 sampai UN, ingat U1 itu fungsi, U2 fungsi, UN juga fungsi, adalah tidak bebas linier pada interval I jika dan hanya jika terdapat skalar alfa J yang tidak semuanya 0. Maksudnya apa? Kalau kita punya U1, U2, UN, yang kemarin ya, kita punya kombinasi liniernya, berarti alfa 1 U1 ditambah sampai alfa n UN sama dengan 0. Ini nanti bisa ditemukan alfa J yang dia tidak 0. J keberapa gitu? J yang nggak tahu gitu ya. J anggotanya ya dari J sama dengan diantara J-nya itu antara entah 1, 2 atau N kayak gitu. Nah, ketika dia ada salah satu saja yang tidak 0, maka kita bisa mengatakan bahwa U1 sampai UN ini tidak bebas linier. Namun ketika kita bisa menunjukkan bahwa semua alfa J itu 0, kita bisa mengatakan bahwa himpunan ini merupakan himpunan yang bebas linier kayak gitu. Ini sama persis konsepnya dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Namun yang perlu digarisbawahi bahwa himpunan yang ada di sini ini merupakan himpunan fungsi kayak gitu. Oke, bisa dilanjutkan? Bisa, Bu. Ya, lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, di halaman selanjutnya ini kita diberikan contoh ada himpunan fungsi. Ada 3 fungsi, yaitu U1-nya 1, kemudian U2-nya 1 dan U2-nya X dan U3-nya itu X kuadrat. Kemudian kita disuruh menunjukkan apakah himpunan fungsi ini merupakan suatu yang himpunan yang bebas linier. Ya berarti gunakan teorema tadi. Caranya gimana? Ya buat kombinasi liniernya. Kombinasi liniernya berarti apa? Alfa 1 U1 ditambah alfa 2 U2 ditambah alfa 3 U3 sama dengan kan 0 gitu ya. Ingat 0 di sini berarti dia 0 bukan vektor ya, karena di sini fungsi. Nah, kemudian di sini kita akan punya alfa 1, U1-nya siapa? Ya 1 ditambah dengan alfa 2 dikalikan U2. U2-nya siapa? X ditambah dengan alfa 3-nya itu adalah X kuadrat. Alfa 3-nya tetap alfa 3. Alfa 3 dikalikan dengan X kuadrat sama dengan 0. Nah, kombinasi linearnya jadi seperti ini, tidak lain yang ada di sini. Nah, selanjutnya bagaimana menunjukkan kalau
1x kuadrat ini merupakan anggota dari suatu himpunan yang bebas linier, ya berarti kita harus menunjukkan bahwa alfa 1 sama dengan 0, alfa 2 sama dengan 0, dan alfa 3 juga sama dengan 0. Caranya gimana? Ya tinggal ikutin aja di sini gitu. Dari persamaan ini kita perlu memperhatikan interval x-nya di mana gitu. Maksudnya interval x-nya itu di mana gitu. Ini x ini terdefinisi di mana daerah definisinya fungsi. Jadi kalau kita punya masing-masing fungsi di sini, ini ada U1 itu 1, U2-nya x, kemudian U3-nya x kuadrat. Kalau kita perhatikan semua fungsi di sini dia terdefinisi di semua bilangan real. Ya berarti nanti kita harus men-state nih daerah dari x-nya itu di mana ini. Ya ini berdasarkan daerah domain dari masing-masing fungsi ini. Nah kemudian ketika terpenuhi semuanya alfa 1, alfa 2, alfa 3 itu sama dengan 0, maka kita bisa mengatakan apa? Dia bebas linier. Nah, namun menunjukkan bahwa alfa 1 ini sama dengan 0, alfa 2 sama dengan 0, alfa 3 sama dengan 0 gimana gitu. Nah, tadi kita tahu bahwa x ini dia terdefinisi di semua bilangan real. Maka kita bisa mengambil beberapa bilangan secara sembarang ya tentunya, tapi di sini kita ambilnya ya 0, 1, 2 gitu. Sehingga kalau x sama dengan 0, kita substitusikan ke sini, maka kita akan punya alfa 1 ditambah alfa 2 dikalikan 0 ditambah alfa 3 dikalikan 0. Saya akan punya alfa 1 sama dengan 0. Oke, diperoleh ini. Tuh. Kemudian ketika kita punya alfa 1 sama dengan 1, kita punya x sama dengan 1, kita substitusikan ke sini, maka kita akan punya alfa 1 ditambah alfa 2 dikalikan 1 ditambah alfa 3 dikalikan 1 pangkat 3. Berarti kita akan punya alfa 1 ditambah alfa 2 ditambah alfa 3 sama dengan 0. Oke, dapat ini ketika ketika x-nya sama dengan 1. Selanjutnya, ketika x-nya sama dengan 2, ya. Itu x-nya bukannya kuadrat ya, Bu? Yang mana? Yang alfa Oke, 3x. ya, sorry, ini typo. Ini x kuadrat ya. Oke. Namun imbasnya ke sini tetap sama ya. Oke, ya kan? Tetap sama kan? Karena ini kan x-nya 0, pasti kan lenyap tetap alfa 1. Kalau 1 kan 1 alfa, berarti alfa 1, alfa 2, ini alfa 3, 1 pangkat 2 kan tetap 1 ya. Tetap sampai sini masih oke kan? Oke, Bu. Oke, nah ini tipe di sini aja sepertinya. Nah, kemudian kalau x-nya kita gantikan 2, kita substitusikan ke sini, kita akan dapat apa? Alfa 1 ditambah x-nya masuk ke sini, 2 alfa 2 ditambah 2 kuadrat jadi 4, berarti 4 alfa 3 sama dengan 0. Oke, sampai sini. Clear sampai situ? Clear. Nah, kemudian dari sini kita punya sistem persamaan linier. Ya, seperti biasanya kita bisa menyelesaikan ini dengan cara yang sudah kita kenal untuk mendapatkan alfa 1 berapa, alfa 2 berapa, alfa 3 berapa. Ternyata setelah diselesaikan dia mendapatkan alfa 1 sampai alfa sama dengan alfa 2 sama dengan alfa 3 itu semuanya 0. Artinya apa? Artinya kalau semuanya 0, kita bisa menyimpulkan bahwa himpunan fungsi ini merupakan himpunan fungsi yang bebas linier, seperti itu. Paham? Silahkan dipahami dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan.